Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, siswa kelas 2, minggu ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang hidup bersih dan sehat untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang peduli lingkungan dan adab makan. Oke ya, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita melakukan tepuk tangan dulu. Namanya adalah tepuk tangan Islami. Oke ya, kita mulai. Tepuk anak sehat, prok 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 hidup bersih, prok 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 hidup sehat, prok 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 badan bersih, prok 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 badan kuat, prok 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 badan sehat, prok 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 berguna, prok 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 disayang sesama, prok 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 Tuh, itu adalah tepuknya ya. Oke, sekarang kita mulai pelajarannya. Kita mulai dengan peduli lingkungan. Apa itu lingkungan? Ada yang tahu mungkin? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi, semua yang ada di sekitar kita itu namanya adalah lingkungan. Kemudian, siapa yang menciptakan lingkungan itu? Tentunya yang menciptakan adalah Allah. Allah menciptakan lingkungan untuk kepentingan kita, yaitu untuk kepentingan semua manusia. Maka dari itu, karena lingkungan itu diciptakan untuk kita, kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Seperti itu. Terus apa fungsi dari lingkungan itu? Ayo, ada yang tahu kira-kira fungsinya apa? Lingkungan itu fungsinya yang pertama adalah sebagai tempat untuk mencari makan. Di sekitar kita mungkin ada tanaman-tanaman, mungkin ada padi, mungkin ada sayur-sayuran. Itu semua digunakan untuk makan kita. Makanya lingkungan itu berfungsi sebagai tempat mencari makan. Selain itu, lingkungan juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan. Semua kegiatan kita itu pasti tempatnya di lingkungan kita. Misalnya kita melakukan belajar, ya di lingkungan kita, yaitu di sekolahnya masing-masing. Terus yang nomor 3, fungsi lingkungan adalah sebagai tempat tinggal kita. Kita itu bertempat tinggal di lingkungan juga. Nah, itu merupakan beberapa fungsi dari lingkungan. Berikutnya, cara menjaga lingkungan bagaimana? Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Yang pertama, caranya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kita itu punya sampah dan akan kita buang, maka harus dibuang di tempat sampah. Tidak boleh dibuang di lantai. Tidak boleh juga dibuang di bawah meja. Misalnya tidak boleh. Jadi dalam membuang sampah itu harus di tempat sampah. Berikutnya yang kedua, cara menjaga lingkungan adalah dengan menggunakan air secukupnya saja. Jangan berlebihan menggunakan air, meskipun persediaan airnya banyak. Contohnya misalnya di rumah kita mau mandi, kemudian kita menyalakan keran air. Maka setelah mandi, keran air juga harus dimatikan lagi agar nanti airnya tidak terbuang sia-sia. Berikutnya cara menjaga lingkungan lagi, yaitu dengan
mematikan peralatan listrik jika tidak dipakai. Jadi peralatan listrik itu apa saja? Banyak sekali. Ya, contoh yang mudah misalnya televisi. Jadi televisi itu ketika kita tonton, ya kita tonton, nanti kalau sudah selesai ya harus kita matikan. Tidak boleh dibiarkan nyala terus, ya. Itu. Kemudian cara menjaga lingkungan yang nomor 4 adalah membersihkan lingkungan yang kotor. Jadi kalau lingkungan kita kotor ya harus kita bersihkan. Bisa bekerja sama dengan anggota keluarga jika di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan masyarakat bisa yang namanya dengan kerja bakti. Jadi lingkungan itu dibersihkan agar tidak kotor. Yang kelima, cara menjaga lingkungan yaitu dengan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Ya, kenapa harus menanam pohon? Karena pohon itu penghasil oksigen. Ya, oksigen itu udara yang kita hirup untuk bernafas itu. Oke ya. Berikutnya, cara menjaga lingkungan yang nomor 6 adalah menyiram tanaman agar tidak kering. Jadi kalau kalian di rumah punya tanaman, maka harus disiram agar tidak kering dan bisa tumbuh subur. Nah, itu adalah tata cara untuk menjaga lingkungan. Bisa kira-kira ya kalian menjaga lingkungan? Pasti bisa. Sekarang kita lanjut tentang makan dan minum. Salah satu cara agar tubuh kita sehat itu adalah makan makanan yang bergizi. Ayo, makanan kalian itu sudah bergizi atau belum? Nah, mungkin sudah ya. Bagaimana cara mengetahui makanan yang kita makan itu bergizi? Nah, ini yaitu kita harus tahu makanan kita itu mengandung apa saja atau kalau bergizi. Yang pertama mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu ya nasi atau jagung atau sagu dan lain-lain ya. Selain mengandung karbohidrat juga harus mengandung lauk. Ada lauknya. Berikutnya ada sayur-sayurannya dan selanjutnya ada buah-buahan. Ini biasa disebut dengan 4 sehat. Ini adalah makanan yang bergizi. Kemudian setelah itu ketika kita makan makanan yang bergizi, kita itu punya tata cara. Jadi tidak seenaknya saja makan ya. Ini kita tidak boleh sembarangan makan. Akan tetapi dalam makan kita harus mematuhi adab atau tata cara saat kita makan. Apa saja adab atau tata caranya? Yang pertama yaitu makanan dan minuman yang kita makan dan minum itu harus yang halal. Ya, yang halalan thayyiban. Halalan thayyiban itu apa? Halalan thayyiban itu adalah makanan yang halal lagi baik. Apa ada makanan yang halal tapi tidak baik? Ada. Contohnya adalah makanan daging kambing bagi penderita penyakit darah tinggi. Jadi daging kambing itu kan halal ya, tapi bisa jadi tidak baik jika yang memakan itu penderita penyakit darah tinggi. Nanti kalau makan daging kambing, darah tingginya tambah naik ya. Itu tidak baik untuk kesehatan bagi orang yang darah tinggi. Jadi adab yang pertama yang kita makan itu harus halal lagi baik. Berikutnya adab makan dan minum yang nomor 2 adalah mencuci kedua tangan sebelum makan. Jadi sebelum makan itu kita harus mencuci tangan kita ya. Meskipun makannya kita memakai sendok, tangan kita harus tetap kita cuci, kita bersihkan sebelum makan. Kemudian membaca doa sebelum makan. Ayo kalian ingat atau sudah tahu doa sebelum makan? Ini bunyinya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu bunyi doanya.
Artinya apa? Artinya adalah, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan semoga Engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan. Itu adalah doa sebelum makan. Kemudian yang keempat, ketika makan harus menggunakan tangan kanan. Jangan sampai kita makan menggunakan tangan kiri, itu tidak bagus adabnya ya. Yang kelima, makan dan minum secukupnya saja atau tidak berlebihan. Selanjutnya, adab yang keenam adalah jangan mencela makanan. Kita tidak boleh mencela makanan meskipun kita tidak suka, atau mungkin makanannya terlalu asin, maka kita tidak boleh mencelanya. Yang nomor 7, segera makan hidangan yang sudah disiapkan. Jadi jika sudah disiapkan makanan, kita segera makan, jangan menunggu terlalu lama. Berikutnya yang ke-8 adalah makan dan minum dengan duduk. Tidak boleh berdiri ya, harus duduk. Apalagi jalan-jalan itu tidak boleh ya sambil makan. Yang ke-9, makan dan minum jangan bersuara. Jadi ketika makan itu jangan ada suaranya. Yang ke-10, membereskan sisa makanan. Yang nomor 11, membaca doa setelah makan. Apa doanya setelah makan itu? Doa setelah makan bunyinya adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Itu adalah adab makan. Nah, kesimpulan materi kita pada kali ini, yang pertama, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan bebas dari penyakit. Yang kedua, kita harus makan makanan yang bergizi dengan menggunakan adab makan yang baik agar tubuh kita menjadi sehat. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipraktekkan ya? Cara membersihkan lingkungan dan juga cara atau tata krama dalam makan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.